Orang tua menertawakan saya sebagai yang bodoh, sementara adik mendapatkan 13 juta hingga satu malam yang mengubah segalanya. Andi, seorang pemuda sederhana dari desa kecil, berdiri di tengah dapur catering yang dikelola keluarganya. Aroma bawang merah dan garam mengisi ruangan, menggoda selera namun hatinya tetap terasa kosong. Ia adalah anak sulung, selalu membantu orang tuanya menyiapkan hidangan untuk acara-acara di desa. Namun, di balik kerja kerasnya, ada luka yang dalam. Sementara adiknya, Budi, dicintai karena prestasi luar biasanya, Andi sering merasa seperti bayangan. Tak ada yang menganggapnya serius, terutama ketika mereka membandingkannya dengan sang adik. Itu dia si bodoh, Andi. Begitu sering bisikan itu terdengar di telinganya, seolah-olah takdirnya sudah ditetapkan. Dalam budaya desa yang menjunjung pendidikan, Andi hanya bisa pasrah. Pikirannya terus terjebak dalam keinginan untuk membuktikan dirinya. Usahanya di dapur adalah segala-galanya, tapi siapa yang menghargainya? Satu hari, membawa harapan baru. Seorang investor dari kota datang untuk mencari peluang bisnis. Ketika Andi mendengar pujian atas masakannya, lambang perjuangan dan cinta yang ia curahkan, jantungnya berdegup kencang. "Saya ingin menggandengmu, Andi," ujar sang investor, menawarkan kemitraan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Perasaan bahagia tak tertahankan, Andi pulang dengan hati berbunga-bunga, berusaha membayangkan momen di mana orang tuanya akan bangga dan memeluknya. Namun, rasa harapan itu lenyap secepat kilat ketika ia tiba di rumah. Wajah sang ayah yang penuh keraguan adalah cermin dari kebingungan yang terus menghantui Andi. "Kau serius, Andi? Sukses?" Tanpa pendidikan, tutur ayahnya dengan nada penuh keheranan. Air mata hampir tumpah, Andi berdiri mematung, kata-katanya tercekat. Semua impian yang digenggamnya terasa hancur seketika. Dengan semangat yang mulai pudar, Andi berusaha menjelaskan rencananya. "Saya bisa jadi sukses, Ayah. Kita bisa lebih baik dari ini," ia berusaha meyakinkan. Namun tanggapan ayahnya membuat hatinya semakin nyeri. "Seperti Budi? Dia bersekolah, kamu tidak. Rasa masakan tidak akan mengalahkan pendidikan," ejek sang ayah. Andi merasa semakin terasing dan tidak berharga. Malam itu, suasana di ruang tamu semakin tegang. "Budi tak mau kalah, kau hanya keberuntungan, Andi. Semuanya hanya kebetulan. Kenapa aku harus khawatir tentangmu?" Kalimatnya menyakitkan, seolah memacu luka lama untuk terbuka. Perasaannya setiap detik semakin suram saat Andi berusaha menemukan kata-kata, kesedihan menyelimutinya. "Kau tidak perlu khawatir, Budi. Ini bukan tentang kita," ujarnya pelan, namun dalam hatinya berkecamuk perasaan terasing dan tak berdaya. Tidur larut malam, Andi kembali merenung. Ia memikirkan pengorbanan orang tuanya, perjuangan setiap hari di dapur. Ia ingin membuktikan bahwa pendidikan bukanlah satu-satunya jalan menuju sukses. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Saat Andi merenung dalam kesepian, dia bertekad dalam hati apakah ia akan membiarkan pandangan orang lain menentukan takdirnya? Tekadnya yang mendalam mendorongnya untuk bangkit, berjuang mengatasi semua label yang bodoh itu.
Bagaimana cara Andi membuktikan kepada dunia dan keluarganya bahwa dia bisa sukses? Akankah dia berhasil menghapus stigma dan meraih kehidupan yang lebih baik? Kegelisahan dan harapan bertabrakan, membuat Andi semakin ingin menemukan jalannya sendiri. Kini, langkah pertamanya menuju masa depan menunggu untuk ditentukan. Malam itu, Andi terbangun dengan keringat dingin mengucur di pelipisnya. Mimpi-mimpinya terus membayangi, memberi tekanan pada dadanya. Ia melihat wajah ayah dan budi yang menyakitkan, bersama tawa hina yang menggema di kepalanya. Namun, saat kegelapan menyelimuti pikirannya, ada sedikit cahaya harapan muncul yang ia butuhkan hanyalah kesempatan untuk membuktikan diri. Hari berikutnya, Andi memutuskan untuk meneruskan jalan yang mulai ia rintis. Ia mengambil langkah pertama, mempersiapkan masakan baru untuk dipajang di pasar desa. Hari itu adalah Minggu. Disinilah orang-orang berkumpul, para tetangga dan teman-teman sering datang untuk saling bertegur sapa. Andi percaya, inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa karya tangannya adalah sesuatu yang bisa dihargai. Dapur cateringnya berteman dengan suara panci beradu dan aroma rempah yang menggugah selera. Andi bekerja dengan sepenuh jiwa, menyiapkan hidangan khas dengan bumbu yang diolahnya sendiri. Meskipun rasa cemas merayapi hatinya, ia tetap fokus. Setiap sayur yang dipotong, setiap bumbu yang dicampurkan adalah langkah mendekatkan diri pada mimpinya. Ketika menjelang siang, Andi membawa semua masakannya ke pasar. Rasa khawatir mencengkramnya ketika melihat kerumunan orang yang mulai memadati lapangan. Namun, di antara semuanya, ia melihat beberapa wajah yang familiar, tetangga tercinta, teman kecil, bahkan orang-orang yang jarang ia lihat. Dengan semangat, ia mulai mendirikan stol kecilnya. Cobalah masakan Andi. Hidangan spesial hari ini. Teriaknya dengan suara melengking, berusaha menarik minat orang-orang. Tanggapan awalnya membuatnya melompat-lompat dalam kegembiraan. Beberapa orang penasaran dan mendekat, mencicipi masakan sederhana namun penuh rasa. Dan saat mulut mereka membuka dengan takjub, Andi merasa aliran energi positif mengalir ke dalam dirinya. Senyum dan pujian terus mengalir. Rasa percaya diri mulai tumbuh, seiring dengan cerahnya tawa teman-temannya. Namun, di sudut sebelah sana, ia melihat raut wajah budi yang mencemooh, tampak tak peduli. Arahkan pandangan mata Andi ke ayahnya yang berdiri di dekat kerumunan, tampak ragu-ragu. Hatinya bergetar dengan campuran emosi. Andi ingin mengundang senyum bangga dari mereka, tapi sekaligus membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekedar yang bodoh. Saat pelanggan di stallnya semakin banyak, Andi mulai berbicara lebih banyak. Saya ingin membuat usaha ini berkembang. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk seluruh desa kita. Mari kita saling mendukung. Semakin banyak orang yang berdatangan, dengan cepat stol Andi menjadi sorotan. Dan saat ia sedang melayani pelanggan, sebuah suara menginterupsi dari belakang. Apa ini yang kau sebut sukses, Andi? Hanya sekedar berjualan? Budi mendekat, suara skeptisnya bergenang seolah menantang. Andi terdiam, namun jantungnya berdegup kencang. Ia bisa merasakan keraguan dalam dirinya melawan semangat yang baru ia bagi. Ya, Budi. Ini adalah langkah pertama. Kau akan lihat, suatu hari nanti. Budi tertawa. Langkah pertama? Jangan mimpi besar, itu tak masuk akal. Namun, Andi membalas tatapan itu dengan tekad yang telah mengakar di dalam hatinya. Dia pasti akan membalas semua cemoohan itu, entah bagaimana caranya. Selama berhari-hari setelah itu, Andi terus berusaha. Dia kembali ke pasar setiap akhir pekan, menghidangkan lebih banyak hidangan baru, dan menambah pelanggan setia. Sementara sedikit demi sedikit, dia melihat perubahan di wajah orang-orang.
Dukungan yang semakin banyak membuatnya merasa lebih berharga. Di saat-saat kesibukannya di pasar, Andi mulai merencanakan strategi untuk menembus pasar yang lebih besar. Ia bermimpi membangun bisnis masakan yang tidak hanya terkenal di desa, tetapi bisa merentang hingga ke kota-kota lain. Dalam hati kecilnya, dia menunggu saat yang tepat untuk berbagi kabar baik ini kepada keluarganya. Dengan setiap langkah, harapan dan keberanian Andi setiap hari semakin tumbuh. Namun, tantangan baru menanti di depan. Bagaimana dia akan menghadapi penghalang di sepanjang perjalanan ini, dan apakah dia akan cukup kuat untuk membuat impiannya menjadi kenyataan? Pertanyaannya tersimpan. Keberhasilan menanti, tetapi pada apa harga yang harus dibayar? Andi tidak pernah menyangka bahwa usaha kecilnya di pasar desa akan memicu perubahan di dalam dirinya. Setiap minggu, dukungan dari pelanggan secara perlahan memperkuat langkahnya. Namun di dalam hatinya, ketidakpastian masih mencengkeram. Ia ingin melakukan lebih dari sekadar bertahan. Ia ingin berkembang, dan tidak ada kata mundur baginya. Harinya dimulai lebih awal dari biasanya. Dengan mata yang masih mengantuk, Andi menghangatkan kembali masakan yang tersisa dari hari sebelumnya. Aroma bumbu yang meruap manis mengisi ruang kecil dapurnya, membangkitkan semangatnya. Ia kembali merencanakan masakan baru. Kali ini, ia ingin menghadirkan hidangan yang lebih berani. Makanan yang akan menggugah selera dan membawa kebanggaan bagi desa. Ia menyebut rencananya hidangan desa terbaik. Ketika hari itu datang, semua persiapannya terbayar. Dengan semangat, ia siap membuka stalnya. Suasananya lebih cerah dari biasanya. Langit biru cerah tanpa awan memberi sama sekali ilham akan harapan. Saat para pembeli mulai berdatangan, Andi membagikan senyumnya, merasakan setiap detik penuh makna. Namun, di tengah kegembiraan itu, tampak sosok Budi kembali. Kali ini, dia tidak sendiri. Bersama sekelompok teman-teman yang lebih besar dan lebih berpengaruh, mereka menyaksikan Andi dari kejauhan, seolah menanti peluang yang tepat untuk menyerang. Hei, Andi. Apa kalian percaya dia bisa sukses? Suara Budi terdengar lagi, lebih mengejek. Teman-temannya tertawa, membentuk lingkaran kecil beserta pandangan tajam ke arah Andi. Andi terdiam. Kembali, kata-kata itu seolah merobek rasa percaya dirinya. Namun, tidak kali ini. Dalam sekejap, ia mendengar paduan suara dari pelanggan yang menyanjung masakannya, menutupi tawa cemoohan. Senyum di wajahnya dan semangat dari orang-orang di sekelilingnya menggantikan rasa ragu yang pernah menyelimutinya. Mendengar pujian, Andi meneguhkannya. Ya, ini bukan mimpi, ini perjalanan. Aku akan buktikan bahwa makanan ini bisa mencapai lebih jauh. Suara mantap menggema, mengundang pandangan penuh keheranan dari kerumunan. Ada desahan dan tepuk tangan kecil di antara pelanggannya. Andi merasa sebuah kekuatan baru muncul, menerobos keraguan yang sebelumnya menyelimuti hatinya. Rasa percaya diri yang tumbuh dari dalam diri menjadi bumbu tambahan dalam masakan yang ia tawarkan. Keberanian itu, ia percaya, takkan pergi sia-sia. Lama-kelamaan, Budi dan teman-temannya mulai mereda. Mungkin ada sedikit tertegun dalam diri mereka melihat Andi. Namun, tak ingin kalah, Budi berusaha tampil angkuh dan berkata, "Baguslah kalau kau merasa berhasil. Tapi ingat, semua ini tidak lebih dari sekadar hiasan." Kata-katanya mungkin mau merusak, namun Andi berhasil menatapnya dengan penuh keyakinan. Ia merasa kekuatan mendukungnya lebih kuat dari sebelumnya. Belum ada akhir, Budi. Ini baru permulaan. Budi mundur sedikit, dengan raut wajah yang tertutup keraguan kini. Hari-hari berlalu dengan cukup cepat. Setelah 1 bulan penuh mengorbankan waktu dan tenaga, stol Andi semakin ramai.
Para tetangga bangga pada Andi, dan ia melihat pengakuan mulai merayap ke arah keluarganya. Ayahnya akhirnya mulai muncul lebih sering, berdiri ketat di kerumunan sambil memperhatikan anaknya dengan sorotan yang sulit dimengerti. Saat Andi mempersiapkan hidangan baru, ia tidak mampu menyembunyikan senyumnya. Harapan menggelora. Apa yang akan terjadi jika ia bisa mendapatkan penghargaan lebih besar? Apa yang akan dilakukan orang-orang yang pernah meremehkan dirinya? Tapi rasa mulai menguap saat menghadapi kenyataan lain. Hubungan dengan Budi kembali meregang, dan Andi merasa terjebak dalam dilema. Harapan versus keraguan. Apakah dia benar-benar bisa mengubah nasibnya, atau semua ini hanya untuk sesaat? Andi tahu, sesuatu harus terjadi, keputusan yang menentukan nasibnya mendatang sedang menunggu, dan dia harus bersiap menghadapi tantangan terbesarnya. Satu pertanyaan bergema di dalam pikiran Andi. Akankah dia mampu menghadapi ketidakpastian itu, menantang arus yang melawan, dan apakah harapan-harapannya cukup untuk mengubah takdir yang selama ini menghantuinya? Andi menghela napas panjang, berusaha memusatkan pikirannya. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu, di mana hasil kerja kerasnya akan langsung terasa. Dia merasa semangatnya membara, meski bayangan Budi dan teman-temannya masih menghantuinya. Setiap cemoohan Budi berulang kali terbayang di benaknya, seolah dia harus membuktikan bahwa semua ini bukan sekadar mimpi. Seusai menyiapkan masakan, Andi membawa piring-piring penuh hidangannya ke meja. Sepanjang jalan ke stol, aroma menggiurkan menyebar mengikuti langkahnya. Kerumunan pelanggan mulai berkumpul, membawa harapan baru. Suara tawa dan suasana hangat di pasar membuatnya merasa seolah semua ini layak diperjuangkan. Ada apa di sini, Andi? Salah satu pelanggan, Ibu Rina, mendekat dengan senyum lebar. Apa hidangan baru ini? Andi tersenyum. Ibu Rina, ini adalah hidangan desa terbaik. Saya berharap ini bisa membuat ibu terkesan. Matanya berbinar ketika Ibu Rina mencicipinya. Reaksi positifnya seperti angin segar. Satu persatu pelanggan mulai meramaikan stalnya, mencicipi dan memberikan ulasan positif. Andi merasakan denyut jantungnya berdebar semakin cepat, setiap pujian seolah menjadi bahan bakar untuk semangatnya. Di satu sisi, Andi merasa bangga. Hidangannya semakin diminati, hingga banyak yang berdiri mengantri hanya untuk mencobanya. Namun di satu sisi, bayangan Budi terus membayangi, dan dia tahu itu tidak akan mudah. Tiba-tiba, suara megah terdengar dari arah kerumunan. Apakah ini benar-benar masakan terbaik desa kita? Suara itu familiar Budi. Dengan senyum sarkastik, dia berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan penuh tantangan. Aku ingin melihat apakah ini benar-benar sesuai semua pujian yang kau terima. Andi merasa seperti terjepit. Dia ingin mundur, tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak mau. Budi, coba saja. Jika kau merasa ini tidak baik, silakan beritahu seisi desa, jawab Andi dengan suara yang berusaha tetap tenang. Senyum Budi melebar. Dia maju, memegang sebuah piring penuh hidangan. Dalam hitungan detik, semua mata tertuju padanya. Seisi pasar tampak antusias menunggu reaksi Budi. Andi merasakan kelumpuhan dalam hatinya. Apakah ini saatnya dia jatuh atau bangkit? Budi mencicipi satu suap, dan sejurus kemudian, ekspresinya berubah. Apa yang awalnya ia kirimkan sebagai tawa dan ejekan, kini bertransformasi menjadi kekaguman yang tak terduga. Dia tidak bisa menyembunyikan reaksi itu. Dan beberapa pelanggan mulai memberikan sorakan riuh. Bagus. Luar biasa. Andi terkejut, harapan dan ketidakpastian beradu dalam pikirannya. Ini adalah saat yang dia impikan, keberanian dan keyakinan seolah berbaur.
Budi, yang biasa meremehkan, kini bisu. Keberhasilan ini membuat Andi tersenyum lebar. Sebuah kemenangan kecil, mungkin, tetapi cukup untuk menguatkan langkahnya. Namun dalam hati, dia merasa belum cukup. Dia masih menunggu tantangan yang lebih besar. Sebaliknya, Budi tampak terpukul. Dia berusaha mengembalikan sikap angkuhnya, tetapi dengan pandangan mata yang menunduk. Tapi itu tidak berarti kau akan selalu bisa terlihat baik. Ini hanya sekali. Andi ingin menjawab, tetapi kata-kata tidak muncul. Dia merasakan perasaan campur aduk antara kemenangan dan keinginan untuk mengubah semuanya. Hari itu, Andi merasakan dukungan yang hangat dari orang-orang di sekelilingnya. Momen berharga itu membangun rasa percaya dirinya. Tetapi, ketegangan menghampiri kembali. Apa yang perlu aku lakukan selanjutnya untuk mendapatkan pengakuan yang lebih besar? Hatinya berdetak lebih kencang. Dia tahu, jalan ini belum berakhir. Ada rintangan lebih besar menanti di depan, dan Andi bertekad untuk melangkah lebih jauh bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang percaya padanya. Tidakkah ini berarti ada lebih banyak yang harus dipertaruhkan? Suara Budi di latar belakang menegaskan keyakinannya. Kau harus lebih dari sekadar itu, Andi. Dan kali ini, Andi kembali merasakannya. Momen kebenaran yang benar-benar telah tiba. Apakah dia akan mampu melawan bukan hanya Budi, tetapi juga keraguannya sendiri? Andi menatap kerumunan yang berdecak kagum di sekeliling stallnya. Sebuah kegembiraan terpendam mulai berputar dalam dadanya. Dia tak bisa mengabaikan perasaan menjulang yang menggerakkan langkahnya. Namun, saat itu juga, keraguan menyelinap kembali ke pikirannya. Apakah keberuntungannya di hari ini akan berlanjut? Dalam sekejap, wajah Budi yang angkuh muncul lagi di pikirannya. Ini hanya sekali, ucap Budi terngiang jelas. Entah bagaimana, kalimat itu seperti belati yang menikam rasa percaya diri barunya. Andi mengalihkan pandang ke arah Ibu Rina yang masih terpesona dengan hidangannya. Senyumnya memberi harapan kecil baginya, tapi suara Budi mengganggu ketenangannya lagi. Andi, makananmu memang enak, Ibu Rina berkata, menghentikan lamunan Andi. Tapi kau harus memikirkan cara untuk mempertahankan kualitas ini. Orang-orang akan kembali. Mereka ingin lebih dari ini. Ya, Ibu. Saya akan berusaha, jawabnya, mencoba meredakan kecemasan di dalamnya. Mungkin Ibu Rina benar. Ini adalah awal. Tetapi bisakah dia terus memberikan yang terbaik setiap kali? Petang mulai menjelang, dan kerumunan pelan-pelan menghilang. Andi merapikan stallnya, menyimpan piring-piring kotor dan menatanya kembali. Malam itu terasa hangat, tetapi ada sesuatu yang membuat Andi menggigil. Dia harus memikirkan langkah selanjutnya. Ada festival makanan besar sebentar lagi, kesempatan sempurna untuk menunjukkan hidangannya pada lebih banyak orang. Kepala Andi dipenuhi ide-ide, namun tidak satu pun yang cukup kuat untuk menghapus rasa cemasnya. Dia melihat sekeliling, berharap bisa menemukan inspirasi. Tiba-tiba, sinar temaram lampu pasar mengalihkan perhatiannya. Dia meliuk ke arah cahaya itu dan melihat sekelompok orang berkumpul di sekitar meja makan besar. Suara tawa mereka mengisi malam, menghangatkan suasana. Andi merasa tertarik. Dia mendekat dan mendengar mereka membicarakan resep-resep tradisional. Seorang lelaki tua dengan rambut putih menceritakan kisah masakan dari nenek moyangnya. Kata-katanya mengalir, seolah-olah menyalakan semangat setiap pendengar. Andi menyimak, mendapati dirinya terpesona oleh cerita yang kaya rasa itu. Mendengar kesenangan orang-orang mendengarkan lelaki tua tersebut, Andi berusaha mengambil inspirasi.
Dia merasa bahwa makanan bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang mengikat kenangan dan cerita. Ketika orang mencicipi hidangan, mereka seharusnya merasakan kisah yang terjalin di dalamnya. Setelah melewati beberapa waktu mendengarkan, Andi sudah memiliki sebuah ide besar. Dia akan menggabungkan kuliner dengan cerita. Setiap hidangan akan disertai dengan cerita unik tentang asal-usulnya. Ini bisa menjadi daya tarik tersendiri. Dengan semangat baru, Andi percaya diri melangkah pulang, membayangkan hidangannya di festival nanti. Namun, saat melangkah, bayangan Budi kembali muncul. Ketika dia harus menantang keraguan itu, bayangan itu seakan menantangnya. Andi tahu, dia harus membuktikan bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Aku tidak akan mundur, gumamnya dalam hati. Di tengah perjalanan pulang, langkah Andi terhenti sesaat. Dia merasakan ada yang berbeda. Ada keinginan yang menggelora. Dorongan untuk tidak hanya menjadi yang terbaik, tetapi juga menjadi lebih dari sekadar seorang koki. Ketika dia merenungkan semua ini, pertanyaan lain menyelip. Apa yang terjadi jika tanggung jawab ini terlalu berat untuk dipikul? Apakah dia benar-benar siap menghadapi semua tantangan yang akan datang? Dengan pertanyaannya menggantung di kepalanya, Andi melanjutkan langkah, hatinya mulai berdebar lagi. Apakah festival itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya? Atau justru menguatkan kembali bayang-bayang keraguannya? Yang pasti, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Dari kejauhan, Andi melihat rumahnya yang sederhana. Lampu putih kecil di jendela seolah menyambutnya pulang. Namun, seiring langkahnya mendekat, gelora semangat yang ia rasakan seakan teredam oleh tanggung jawab yang menanti. Ia tahu, ibu dan ayahnya menantinya di dalam dengan harapan besar. Mereka percaya pada kemampuannya, tetapi rasa takut untuk mengecewakan mereka terus membayangi pikirannya. Sesampainya di dalam, aroma nasi goreng buatan ibunya menyapa indera penciumannya. Makanan favoritnya selalu bisa menghiburnya. Nasi goreng yang disajikan dengan kerupuk dan sambal, aroma bawang dan cabai seakan menijumput kenangan masa kecilnya. Makanan itu adalah simbol cinta dan kerja keras keluarganya, dan kini lebih dari sekadar makan malam. Ini adalah pengingat akan segala pengorbanan yang telah dilakukan orang tuanya demi masa depannya. Ibu, ayah, sambut Andi, senyum terlukis di wajahnya meski hatinya berkecamuk. Ibunya tengah sibuk menyajikan makanan, sedangkan ayahnya, dengan mata yang penuh lelah, menyambutnya dengan sapaan akrab. Sudah siap untuk festival? Kami percaya padamu, ucap ayah, menepuk punggungnya penuh dukungan. Andi mengangguk, meski keraguan belum sepenuhnya sirna. Dia merasa terjebak antara harapan dan rasa takut. Dalam perutnya, rasa cemas terus berputar, perasaannya berantakan. Mungkinkah dia mampu menghadapi festival itu dengan segala ekspektasi yang tertumpuk di atas bahunya? Selama makan malam, cerita-cerita ringan mengalir dari mulut orang tuanya, tetapi Andi merasakan ada keganjilan dalam dirinya. Dia tidak fokus mendengarkan. Pintarnya dia menyimak, namun hatinya terpisah. Dia malah membayangkan bagaimana wajah orang-orang saat menikmati hidangannya. Senyuman mereka, tatapan takjub, atau bahkan bisikan tentang kelezatan masakannya. Kenapa? Kok hanya diam? Tanya ibunya sambil melihat wajahnya dengan penuh perhatian. Tidak ada, Bu. Hanya memikirkan persiapan untuk festival, jawabnya, berusaha menutupi gelisah yang melanda. Selepas makan malam, dia kembali ke kamar. Dindingnya dihiasi foto-foto keluarga, dan di atas meja, tergeletak buku catatan kosong yang dia gunakan untuk menulis resep. Dia membuka halaman itu, menulis ide-ide yang muncul di pikirannya. Cerita di balik setiap hidangan,
cara-cara menarik untuk menyampaikan rasa kepada setiap orang yang merasakannya. Nasi goreng cerita, setiap suapan mewakili kenangan, tulisnya dalam sebuah lekukan tinta, hatinya berbunga-bunga dengan setiap kata yang ditulis. Namun, ketika pikirannya menjelajah lebih jauh, bayangan Budi kembali menghantuinya. Kau tidak akan pernah bisa, seolah menyeruak di antara barisan kata-katanya. Menggelitik rasa tidak percaya diri. Aih, Budi. Kenapa kau terus datang? Bodi ponselnya bergetar tiba-tiba, dan sebuah pesan dari sahabatnya, Riko, masuk. Bro, besok aku datang untuk mendukungmu. Jangan khawatir. Kita berjuang bareng. Ingat, kamu bukan sendiri. Setiap kata itu seperti mengalirkan semangat baru ke dalam dirinya. Ada kekuatan dalam persahabatan, ada harapan yang terbangun dari dukungan. Andi tidak sendirian, ia memiliki orang-orang yang percaya. Dia merasa senyumnya merekah, seperti bunga di musim semi. Malam meningkat, jantungnya berdegup kencang. Andi mematikan lampu, berbaring di ranjang dan menatap langit-langit, bayangan masa depan berputar-putar di benaknya. Dia harus siap. Festival itu adalah langkah besar, pertarungan untuk menjelajahi siapa dirinya yang sebenarnya. Sekali lagi, pertanyaan itu menggantung. Apa yang akan terjadi jika segalanya tidak berjalan sesuai rencana? Namun, bukan saatnya untuk mundur. Kesempatan sudah di depan mata, dan dia bersumpah untuk mengatasinya. Ragunya mulai runtuh. Aku akan lakukan yang terbaik, bisiknya pada malam yang sunyi, saat Andi terpejam, kedamaian menyelimuti pikirannya. Perutnya bergetar, bukan hanya ketakutan, tapi juga keyakinan baru. Dia bersiap-siap menghadapi dunia. Dan satu hal yang pasti, momen kebenaran itu telah tiba. Apakah Andi akan menemukan tempatnya di bawah cahaya festival? Andi terbangun dengan matahari yang menyinari kamarnya. Suara burung berkicau di luar jendela membawa harapan. Hari festival telah tiba. Jantungnya berdegup kencang, seolah bergetar dengan semangat dan kecemasan yang bercampur aduk. Dia melompat dari ranjang, bersiap-siap. Hari ini adalah hari untuk menunjukkan kemampuannya. Setelah mandi dan mengenakan baju terbaiknya, Andi melihat ke cermin. Dia berusaha meyakinkan diri. Kamu bisa, Andi. Buat ibu dan ayah bangga, desisnya pelan. Namun, bayangan Budi kembali menggelayut di benaknya. Apa yang akan mereka katakan jika kau gagal? Mengikuti pertanyaan itu membuatnya tercekat sejenak. Namun, dia menggenggam tangan, bertekad untuk tidak membiarkan kecemasan itu menguasainya. Pagi ini, rumahnya mulai berdenyut. Ayah dan ibunya sibuk menyiapkan semua kebutuhan. Tenda, alat masak, dan tentu saja bahan-bahan makanan. Andi terjun membantu, meski pikirannya terpaku pada festival. Berdiskusi dengan ayah mengenai rencana masakan, dia menjadi lebih bersemangat. Kita harus menambah sambal lebih banyak, agar rasanya semakin pedas. Serunya bersemangat, ayahnya tersenyum. Bagus, anakku. Pedas itu yang dicari orang-orang. Saat mereka bersiap pergi, Riko datang dengan keceriaan yang menular. Bro, waktunya menunjukkan apa yang kamu punya. Katanya sambil memeluk Andi. Dan itu membuat Andi merasa sedikit lega. Dia memiliki sahabat yang siap mendukungnya. Ketika memasuki area festival, aroma beragam makanan menyambutnya. Suara tawa dan gelak tawa orang-orang menjalar ke telinganya. Andi mulai mendapati energi positif di sekelilingnya. Banyak sta makanan yang dihias meriah, anak-anak berlari-larian, dan orang dewasa bercengkrama sambil menikmati hidangan yang ditawarkan.
Tiba-tiba, Andi melihat Budi di tengah keramaian. Wajahnya menampakkan sinis saat melihat Andi. "Lihat siapa yang datang. Akan sangat menarik melihat apa yang kau sajikan," ejek Budi sambil tersenyum mengejek. Rasa getar di dadanya muncul lagi, menekan keyakinannya. Namun, dia menghirup dalam-dalam dan mencoba tidak terpengaruh. "Hari ini bukan tentang dia. Ini tentang aku dan apa yang aku cintai," bisiknya dalam hati. Andi pun mendekati stan yang telah disiapkan orang tuanya. Mereka bekerja sama untuk menyajikan nasi goreng cerita. Berdoa dalam hati, Andi mengatur semua bahan dengan teliti. Ketika aroma nasi goreng mulai tercium, Andi merasakan ketenangan. Ini adalah bentuk ekspresi rasa dan cinta yang ingin ia bagikan kepada semua orang di festival. Stan mereka mulai dipenuhi pengunjung. Orang-orang mengikuti aroma dan rasa yang mengundang selera. Andi tidak menyangka, wajah-wajah bahagia mulai bermunculan saat mereka mencicipi hidangannya. Senyuman mengembang di wajah mereka, tatapan takjub muncul. Dia merasa jantungnya bergetar, tak sedikit pun rasa takut minggat dari dalam dirinya. Kekuatan harapan mulai merasuki diri Andi. Dia bisa melakukan ini. Dia bisa menghadapi pujian dan cemoohan. Kini matanya menatap jauh ke depan. Ini adalah kesempatan dan momen kebenaran. Aku tidak akan mundur, pikirnya. Ketika sorakan dan kegembiraan memenuhi area festival, Andi tahu bahwa ini adalah lebih dari sekadar makanan. Ini adalah tentang menemukan dirinya sendiri. Namun, saat terbenam dalam kebahagiaan itu, suara Budi tetap membayangi pikirannya. "Andi, lihat ini. Aku baru saja mendapatkan tawaran besar dari investor." Terdengar riuh suara Budi dari sebelahnya. Cemehkan dan tawaran itu menorehkan rasa tidak nyaman. Dani terlempar dari kebahagiaan yang sempat diciptakannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam keramaian yang penuh warna ini, pelangi harapan Andi tampak mulai pudar. Apakah semua ini akan sia-sia? Dengan perasaan campur aduk, Andi mendapati dirinya kembali dalam persaingan yang keras. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Apakah cita-citanya bisa terwujud di tengah tekanan dan cacian? Dan saat itu, saat senyuman dan tawa orang-orang di sekitarnya semakin samar, Andi tahu satu hal, momen kebenaran telah tiba. Andi berusaha mengesampingkan suaranya Budi dan tetap fokus pada stan mereka. Ia mengutak-atik bumbu di dalam wajan, menambah sedikit garam dan meracik sambal sesuai petunjuk hati. Suara ramai kerumunan menjadi latar belakang langkahnya, namun di dalam pikirannya hanya ada satu hal, bagaimana cara membuat orang lain merasakan rasa cinta dalam setiap suapan nasi gorengnya. Tetapi, bayangan Budi tidak mau akhir begitu saja. Saat Andi menganggap dirinya lebih kuat, Budi kembali muncul, bicara dengan penuh percaya diri, dan mengelilingi stan dengan senyum sinis. "Apa kamu yakin orang-orang mau datang ke stanmu? Mereka pasti lebih memilih yang jadi unggulan seperti aku," ucapnya lantang, memprovokasi perhatian pengunjung. Andi hampir saja terjatuh ke dalam perangkap kata-kata itu. Namun, satu tatapan dari Riko, sahabatnya, mengingatkannya akan tujuan besar di balik usaha ini. Riko mengangguk penuh semangat. "Ayo, bro. Kita tak boleh kalah semangat." Suara Riko bergetar penuh dukungan. Dani merasakannya, semangatnya seolah menyala kembali. Ia tersenyum dan melanjutkan dengan tekad baru. Setiap suapan nasi goreng yang disajikannya seperti sebuah cerita. Tidak hanya bumbu, tetapi juga kenangan-kenangan indah saat ia belajar memasak bersama orang tua di dapur kecil mereka. Andi bertekad tidak hanya untuk berkompetisi, tapi juga untuk menunjukkan sisi dirinya yang sebenarnya, bahwa memasak adalah tentang berbagi,
bukan hanya tentang memenangkan penghargaan. Aroma nasi goreng mulai mempermeasi area festival, menarik perhatian lebih banyak orang. Mereka berdatangan, penasaran dengan hidangan yang terhidang di stan sederhana itu. Senyuman mereka membangkitkan energi di dalam diri Andi. Dia mulai berbicara, menceritakan kisah di balik setiap bahan yang digunakan, dan melihat bagaimana wajah-wajah di sekelilingnya bersinar ketika merasakan kenikmatan kreasi itu. Waktu berlalu dengan cepat. Andi tidak menyangka, dalam sekejap stan mereka dipenuhi pengunjung. Diskusi, tawa, kritik, semua berputar di antara mereka. Ia merasakan jantungnya berdebar keras, namun kali ini bukan karena cemas, melainkan karena cinta dan kebanggaan terhadap setiap piring nasi goreng yang disajikannya. Namun, kegembiraan mendekati titik puncaknya ketika dia mendengar suara nyaring dari kerumunan. "Wow, ini enak sekali!" seru seorang ibu sambil menghabiskan piringnya. Andi merasa air mata bahagia menggenang di matanya. Hal ini adalah tanda bahwa ia berhasil menjangkau hati orang-orang. Lalu, Budi mengangkat mic. "Jadi, siapa yang peduli dengan nasi goreng ini? Aku menghabiskan ratusan juta untuk pitalan masakan yang jauh lebih hebat. Dan kalian semua tahu itu." Sebagai serangan balasan, dia mencoba mempermalukan Andi di depan semua orang. Suara Budi membuat Andi terhenyak. Ada rasa sakit di dalam dirinya, namun juga ada keinginan untuk membuktikan sesuatu. Tanpa pikir panjang, Andi berbalik 180 derajat, dan kira-kira reaksi orang-orang akan menjadi seperti apa. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengingat semua usaha yang sudah dilakukan. Dengan penuh keberanian, Andi berkata, "Setiap langkah yang kita ambil berharga. Bukan hanya tentang uang, tapi tentang membuat orang lain bahagia dengan rasa yang kita sajikan. Jika ibu dan ayah bangga, itulah lebih penting." Tumit Andi bergetar, suara seluruh kerumunan terasa memperkuat kata-katanya. Ia menyadari, di sini bukan tentang siapa yang punya uang lebih atau siapa yang lebih hebat. Ini tentang keinginan tulus untuk menyentuh hati orang lain melalui makanan. Saat semuanya tampaknya membara dengan semangat baru, satu pertanyaan menghantui Andi. Apakah suara hatinya ini cukup untuk mengubah segalanya? Tak lama setelah itu, seorang juri festival mendekatinya. "Kami ingin mencicipi nasi gorengmu lebih jauh." Andi mendapati diri di persimpangan jalan. Bagaimana jika ini adalah titik balik yang ia butuhkan? Apa yang akan terjadi jika juri itu memberikan suara untuknya? Bayangan kemungkinan menyeruak dalam pikirannya, dan Andi bisa merasakan sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Andi merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Ia melihat juri itu mendekat, seorang lelaki paruh baya dengan penampilan sederhana namun aura percaya diri. Ditarik oleh kerinduan untuk diterima, ia berusaha menenangkan diri meski keringat dingin mulai terasa di dahi. Suara keramaian di sekelilingnya seolah mulai memudar, sementara fokusnya tertuju pada juri itu. "Anak muda, apa yang membuat nasi gorengmu begitu istimewa?" Juri bertanya sambil melirik piring yang penuh dengan hidangan beraroma menggugah selera di depannya. Andi menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan kata-katanya. Momen ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu, namun juga penuh risiko. "Ini bukan sekadar nasi goreng, Pak. Ini cerita, kenangan yang saya ciptakan bersama keluarga. Setiap bumbu mengingatkan saya pada masa-masa bersama ibu di dapur." Juri tersenyum mengangguk. "Saya suka semangat yang kamu miliki," katanya. Dan Andi merasakan sinar harapan. Tapi perasaan gembira itu terganggu saat suara Budi muncul kembali, tak jauh dari situ. "Saya rasa, semua itu hanya bualan. Cita rasa tidak akan bisa bergantung pada kenangan belaka.
Pembeli butuh lebih dari sekadar nostalgia. Budi mendesak, berusaha menyebar keraguan. Andi bergetar. Apakah kata-kata Budi benar? Apakah semua usahanya tidak berarti? Namun, pandangan Riko yang mantap di sampingnya membuat Andi berusaha menghadapi ketakutannya. Dia tahu di dalam dirinya ada keinginan kuat untuk membuktikan bahwa cinta dalam masakan bisa menjadi ukuran keberhasilan. Setiap suapan adalah sebuah pelukan. Andi melanjutkan, matanya berbinar. Bukan hanya nasi dan bumbu. Ini adalah cinta yang akan membangkitkan kenangan. Dan saya ingin berbagi itu dengan semuanya. Tiba-tiba, kerumunan terdiam. Orang-orang mulai menyerap kata-kata Andi seperti menghirup aroma nasi gorengnya yang menggoda. Andi bisa merasakan gelombang energi hadir di sekelilingnya. Suara-suara diskusi berubah menjadi tepukan tangan. Seorang ibu tua yang mengenakan kebaya warna cerah angkat bicara. Anak, saya bisa merasakan cinta dalam setiap suapan. Sudah lama saya tidak merasakan ini. Andi bisa melihat air mata di sudut matanya. Betapa saat-saat seperti ini membangkitkan kembali rasa cinta yang hilang. Rasa haru mulai menyelimuti Andi. Semua usaha dan keraguan tampak menghilang seiring tantangan Budi yang sekarang seolah tak berarti. Andi merasa kuat, bahkan saat Budi mencoba menginterupsinya terus-menerus. Kenapa membuang-buang waktu pada hal sepele? Mari kita buktikan dengan hasil akhir, Andi. Budi terus mendesak. Iya, itu benar, sahut Andi, merasakan ledakan semangat mengambil alih. Tapi hasil akhir bukan hanya soal pemenang atau kalah. Ini tentang kesenangan yang kita bagi, tentang seberapa jauh kita mau berbagi kebahagiaan kita. Dia melihat sosok juri merespons. Dengan pertanyaan dan tantangan perluasan jiwa, Andi sadar dia tidak sendirian. Riko berdiri di sampingnya, dan mereka berdua menguatkan satu sama lain. Inilah yang membuatnya tetap berdiri, tak peduli seberapa besar Budi berusaha mengecilkannya, keputusan ada di ujung jari. Andi berusaha memupuk keberanian terakhirnya. Ketika juri itu mendekatkan sendok ke bibirnya, suara hati Andi bergetar. Apakah Anda merasakan cintanya? Apa yang akan terjadi di momen ini? Satu sendok nasi goreng bisa merubah segalanya. Andi menunggu, berharap. Suasana hening. Semua mata tertuju padanya dan juri. Akan jadi apa nasi gorengnya? Dalam hening yang sempurna, juri mengangkat sendok berisi nasi goreng ke bibirnya. Andi menahan napas. Detak jantungnya seperti genderang perang, menggema dalam kesunyian festival yang ramai. Semua mata tertuju, menanti. Dan pada detik itu, juri mengambil suapan pertama. Saat nasi goreng itu menyentuh lidah juri, Andi bisa melihat ekspresi tak terduga mulai mengubah wajah Pamong yang tegas. Wajah juri itu tampak berpikir, dan Andi merasakan harapan yang menggelora dalam dadanya. Ketika juri menutup matanya sejenak, Andi percaya ada sesuatu yang magis dalam kreasi masakannya. Saya merasakan, ucap juri perlahan, lebih dari sekedar rasa. Kerumunan terdiam. Andi merasakan kehangatan menyelimuti dirinya. Senyuman juri belakang terukir dalam ekspresi yang tidak bisa disembunyikan. Anda bukan hanya memberikan makanan, tapi juga sebuah cerita. Anda berhasil menyampaikan cinta dalam setiap suapan. Sorakan dan tepuk tangan menggema menggetarkan tanah festival. Andi merasa jantungnya mengalun seirama kegembiraan. Di tengah sorakan itu, sosok Budi tampak memudar, terperangkap dalam keheranan, bibirnya tertutup rapat seakan enggak bisa mengeluarkan ejekannya. Saya dengan bangga menyatakan bahwa hidangan ini akan menjadi salah satu yang ditonjolkan dalam festival tahun ini. Juri mengumumkan, mengungkapkan kemenangannya.
Andi tak percaya dengan apa yang didengarnya. Air mata kebahagiaan menggenang di pelupuk matanya. Akhirnya, ia bukan sekadar yang bodoh. Ia adalah Andi, sang pembuat sajian yang mampu menembus segala keraguan. Semua orang di sekelilingnya bersorak-sorai. Tangan-tangan melambai, dan senyuman tawa memenuhi suasana ceria di festival. Rico berlari mendekat, memeluk Andi dengan gembira. "Kau berhasil, bro. Kau membuktikannya. Aku tahu kau bisa." Andi masih terheran. Kebanggaan orang tuanya terbayang dalam pikiran. Dia berbalik, melihat ayahnya berdiri di samping ibu, wajahnya bersinar dengan kebanggaan yang tak pernah dia bayangkan. "Kami sangat bangga padamu, Andi," ayah berkata dengan suara-suara terbata. Seolah, seluruh beban yang selama ini terpendam mulai menguap bersama cahaya sukacita yang menyelimutinya. Di sudut, Budi masih berdiri, wajahnya tampak memasang ekspresi marah dan bingung. Namun kini Andi tidak lagi merasa terasing. Dia telah menjadi bagian dari cerita yang jauh lebih besar. Dia baru saja membuktikan kepada semua orang, terutama dirinya sendiri, bahwa keberuntungan tidak ditentukan oleh pendidikan, tetapi oleh semangat, kerja keras, dan cinta. Hari-hari berikutnya, Andi terus meraih impian, menjelajahi dunia kuliner. Usahanya mengajarkan bahwa keberhasilan tidak hanya tentang pengakuan, tetapi tentang membagikan kebahagiaan melalui karya kita. Andi menjadi inspirasi bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk seluruh desa. Di setiap sudut pasar, kamu akan mendengar, "Cobalah nasi goreng cerita dari Andi," dan itu menjadi lagu yang selalu dinyanyikan orang. Keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang pernah meragukan akhirnya bersatu, memberi dukungan pada Andi, yang pergi jauh melampaui batas yang pernah ditetapkan untuknya. Andi, yang dulu dianggap sebagai yang bodoh, kini berdiri di puncak keberhasilan. Dengan tawa ceria, dia mengingat setiap tetes keringat dan air mata yang telah membentuk jalan hidupnya. Ingatlah, setiap pengorbanan memiliki maknanya. Jangan biarkan pandangan orang lain mengekang impianmu. Ketika pintu dunia terbuka, langkahlah maju, dan buktikan bahwa kamu bisa melangkah lebih jauh. Jadi, jika kamu suka cerita ini dan ingin terus mengikuti petualangan horor selanjutnya, kalian harus berlangganan sekarang. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk berbagi video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Berikan like sekarang untuk mendukung channel ini. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini. Mari kita jaga semangat horor ini tetap hidup.